Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi materi pelajaran kita dengan judul indikator asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran pertama, mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. Yang kedua, memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator asam dan basa. Untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Contoh, asam sulfat H2SO4 dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai akuzur, air aki. Bila asam sulfat terkena tangan, akan melepuh seperti luka bakar, dan bila terkena mata, akan buta. Contoh lain, natrium hidroksida, NaOH, banyak digunakan untuk membersihkan saluran air bak cuci. Bila terkena tangan, akan terasa licin dan gatal-gatal, serta tangan mudah terluka iritasi. Jadi bagaimana cara mengenali zat bersifat asam atau basa? Cara yang tepat untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan zat penunjuk yang disebut indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam dan basa. Ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan untuk membedakan larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa, antara lain kertas lakmus, indikator, dan indikator alami. Kertas lakmus, indikator yang sering digunakan di laboratorium kimia adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Beberapa hasil pengujian larutan dengan lakmus merah dan lakmus biru yang dicelupkan ke berbagai larutan. Kita lihat larutannya air sumur, HCl, dan lain-lain. Air sumur dicelupkan dengan lakmus merah, ternyata tidak berubah lakmus merahnya. Dengan lakmus biru juga tidak berubah, kesimpulan netral. Dengan HCl, lakmus merah tidak berubah, dengan lakmus biru menjadi merah. Air jeruk, lakmus merah tidak berubah, dengan lakmus biru menjadi merah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengujian dengan kertas lakmus tersebut, maka dapat disimpulkan: pertama, larutan asam memerahkan lakmus biru. Kedua, larutan basa membirukan lakmus merah. Ketiga, larutan netral tidak mengubah warna lakmus. Larutan elektrolit ada yang dapat mengubah warna lakmus dan ada yang tidak mengubah warna lakmus. Yang mengubah warna lakmus dapat bersifat asam atau basa. Yang tidak mengubah warna lakmus bersifat netral. Larutan non-elektrolit bersifat netral. Pengukuran pH. Untuk menentukan pH suatu larutan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Menggunakan beberapa indikator. Indikator adalah asam organik lemak atau basa organik lemak yang dapat berubah warna pada rentang harga pH tertentu. James E. Brady tahun 1990. Harga pH suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan trayek pH indikator. Indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Dengan demikian, dari uji larutan dengan beberapa indikator akan diperoleh daerah irisan pH larutan. Contoh, suatu larutan dengan brom timol biru 6,0 sampai dengan 7,6, berwarna biru, dan dengan fenolftalin antara 8,3 sampai dengan 10, tidak berwarna, maka pH larutan itu adalah 7,6 sampai dengan 8,3. Hal ini disebabkan jika brom timol biru berwarna biru, berarti pH larutan lebih besar dari 7,6. Dan jika dengan fenolftalin tidak berwarna, berarti pH larutan kurang dari 8,3. Menggunakan indikator universal. pH suatu larutan juga dapat ditentukan dengan menggunakan indikator universal, yaitu campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Warna indikator universal larutan dapat dilihat pada tabel 54. pH 1 warna indikator universal merah, pH 2 warna indikator universal merah lebih muda, pH 3 merah muda, dan seterusnya dapat kita lihat pada tabel 54 ini. pH 14 warna indikator universalnya ungu tua. Kemudian menggunakan pH meter. pH meter adalah alat pengukur pH dengan ketelitian yang sangat tinggi. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator.
pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Bila elektrode kaca ini dimasukkan ke dalam larutan, akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion H+ dalam larutan. Besar beda potensial ini menunjukkan angka yang menyatakan pH larutan tersebut. Indikator alami. Kimia merupakan ilmu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Indikator asam basa dapat diperoleh dari bahan-bahan alam di sekitar kita. Misalnya beberapa jenis tumbuhan seperti mahkota, bunga sepatu, kunyit, kol merah, dan kulit manggis. Ekstrak kunyit berwarna kuning, tetapi dalam larutan asam warna kuning dari kunyit akan menjadi lebih cerah. Jika bereaksi dengan larutan basa akan berwarna jingga kecoklatan. Ekstrak kol merah dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami. Apabila dalam lingkungan asam berubah menjadi merah muda, adapun dalam basa berubah menjadi hijau kebiruan. Di beberapa tempat terdapat sejenis bunga yang warnanya bergantung dari pH tanah tempat tumbuh bunga tersebut. Misalnya spesies bunga hydrangea. Hydrangea akan berwarna biru jika tumbuh di tanah asam dan berwarna merah muda jika tumbuh di daerah netral atau basa. Jika kita ingin mengetahui apakah suatu senyawa bersifat asam, basa, atau bahkan tidak keduanya, cara yang paling mudah dan murah adalah dengan kertas lakmus. Apa itu lakmus? Lakmus berasal dari kata litmus, yaitu sejenis tanaman yang dapat menghasilkan warna jika ada asam atau basa. Lakmus merupakan asam lemah dan biasa ditulis sebagai H-lit. Ketika dalam air terbentuk H-lit terlarut menghasilkan H+ terlarut plus lit min terlarut. Ketika berbentuk H-lit berwarna merah dan ketika berbentuk ion berwarna biru. Untuk mengetahui bagaimana reaksi ketika ada asam atau basa, maka kita gunakan asas lecetulir. Penamaan ion hidroksida basa H-lit ini kalau ditambahkan dengan ion hidroksida bereaksi dengan ion hidrogen, sehingga keseimbangan bergeser menggantikan kehilangan ion hidrogen, sehingga lakmus berubah menjadi biru. Penamaan ion hidrogen atau asam, ion hidrogen bertambah banyak, keseimbangan bergeser ke arah pembentukan H-lit, yaitu ke arah sini, sehingga lakmus menjadi berwarna merah. Namun kekuatan asam atau basa tidak dapat ditunjukkan oleh lakmus, maka digunakan beberapa indikator lain yang memiliki perubahan warna berbeda jika pH atau kekuatan asamnya berbeda. Misalnya metil orin atau metil jingga yang akan berwarna kuning jika pH lebih besar dari 4,4, sehingga dapat mendeteksi asam lemah dan asam kuat, dan fenolftalin yang berwarna merah jika ada basa kuat. Trayek pH beberapa indikator diantaranya dapat kita lihat pada tabel 62 berikut. Perubahan warna dan trayek pH indikator asam basa. Misal nama alizarin yellow, trayek pH berkisar 10,1 sampai dengan 12,0. Warna dalam asam berwarna kuning, warna dalam basa berwarna merah. Kita ambil contoh lain, misalnya di methyl yellow. Trayek pH-nya 2,9 sampai dengan 4,0. Warna dalam asam berwarna merah, warna dalam basa berwarna kuning. Yang lain-lain bisa kita baca dalam tabel 62 ini. Kita contoh, larutan X diuji dengan 3 indikator berikut. Indikatornya metil merah, fenolftalin, dan bromtemol biru. Larutan tersebut mengalami perubahan warna kuning dengan metil merah, sedangkan dengan fenolftalin tidak berwarna, dengan bromtemol biru berubah jadi hijau. pH dengan metil merah ini pH lebih besar dari 6,3, dengan fenolftalin pH-nya lebih kecil daripada 8,3, dengan bromtemol biru pH sama dengan 6,0 sampai 7,6. Kita dapat menyimpulkan bahwa pH larutan X berkisar antara 6,3 dan 7,6. Atau kalau kita gambarkan dalam grafik berikut, pH-nya berkisar pada daerah yang diaksir tersebut, yaitu 6,3 sampai dengan 7,6. Demikianlah materi tentang indikator asam basa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.